Coba kita lihat ini grafik garis lurus, nanti garis lurus akan dibahas lagi belakangan lebih detail. Tapi kita lihat dulu, garis lurus kalian udah kenal di SMA, yaitu bentuknya Y sama dengan AX tambah B gitu ya. Di sini A-nya 2, B-nya min 1. Garis. Nah, untuk garis lurus itu daerah definisinya adalah, kalau mau menentukan daerah definisi itu kita lihat untuk X berapa dia bisa dihitung gitu ya. Nah, ini X-nya berapa aja bisa kan? X-nya min 7, X-nya akar 2, X-nya 100, X-nya 1000, sejuta, sampai habis suaranya X-nya berapapun bisa dihitung. Jadi daerah definisinya adalah seluruh bilangan real. Karena berapapun X-nya bisa ngitung dia. Daerah nilainya berapa? Y-nya. Kita hitung ini, kalau ini dihitung, diisi dengan X, paling kecil berapa? Enggak terbatas kan, minta enggak. Bentar. Ini kabel ini. Getok Pak Okinya. Bayar balado Padang 45 gitu. Siswanya ada 45 nih. Oke. Daerah nilai itu cari Y-nya paling kecil berapa? Ya kecil sekali, min taki enggak ya? Kan ini X-nya, kalau X-nya kecil sekali, ya ini juga makin kecil. Jadi paling kecil nggak ada batasnya, min taki enggak. Paling gede juga taki enggak. Jadi ya daerah nilainya min taki enggak sampai taki enggak juga. Bilangan real juga. Nah ini di sini saya gambarkan garis, arti kemiringan garis. Sebentar, tunggu keluar. Yang ikutan Zoom dari luar gedung CAS, tolong kalau putus atau tampilannya nggak muncul, ngasih tahu ya ke saya lewat miss call. Supaya saya tahu, kalau nggak saya ngomong terus nih. Oke, ini contoh persamaan garis Y sama dengan MX tambah B yang saya bikin nih. M-nya bisa dimainin. Geser-geser M-nya. Buat apa? Ini untuk melihat kemiringan garis. Lihat. Kalau M-nya, ini M-nya, atau M di sini sama aja angkanya. Makin besar M-nya, dia makin makin curam ya. Kalau M-nya makin kecil, dia makin landai. Kalau M-nya negatif, dia arahnya ke sini nanti M-nya negatif. Kalau 0, bukan garis lurus juga, tapi datar gitu ya. Kalau M-nya negatif, ke sini dia. Kalau negatifnya makin besar, ya curam juga. Cuma arahnya ke situ. Oke, ini persamaan garis. Kalau B itu menentukan ya, dia geser ke atas ke bawah aja. Nah, untuk garis lurus, yang dimaksud dengan slope atau kemiringannya itu adalah caranya ambil 2 titik di mana aja di garis itu. Maka kemiringan adalah beda tinggi Y dibagi beda X-nya. Tapi harus konsisten. Kalau beda Y ini dengan beda Y ini, itu yang ini, beda tinggi, maka titiknya juga X-nya harus X yang ini dikurangi X yang ini. Jadi kalau saya punya arahnya ke sini, aduh nggak kelihatan, kita geser, ini bisa digeser. Nah, ini beda Y-nya, Y ini dikurangi Y ini. Hasilnya negatif ya, ini Y ini lebih negatif. Dikurangi ini, dibagi X ini, X yang di sini, dikurangi X yang di sini. X-nya, X1 kurangi X0 positif. Tapi Y-nya, Y di sini dikurangi Y yang di X0 yang ini, itu negatif. Jadi kemiringannya negatif gitu ya. Harus konsisten. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Atau boleh juga Y1 min Y2, bawahnya harus X1 min X2. Ya, itu maksud saya. Jadi nanti kelihatan tandanya. Oke. Kalau mau gunakan nanti sendiri, ini ada petunjuknya gitu ya buat ngapain ini. Saya balik lagi ke slide-nya. Aduh, ini banyak yang keluar. Sebentar. Gimana geser-gesernya? Ini saya tutup dulu.
Oke, kita lanjut lagi itu garis lurus. Kemudian fungsi yang lain ini masih sehubungan tadi, fungsi-fungsi tadi. Kalau ada fx, x kuadrat, daerah definisinya apa? Supaya bisa dihitung x-nya berapa? Bilangan real. Daerah nilainya, y-nya paling kecil berapa, paling besar berapa? 0 sampai tak hingga ya, paling kecil 0. Ini daerah definisinya apa? Nah, intinya kita ngitung penyebutnya nggak boleh 0 gitu ya, bawahnya nggak boleh 0. Jadi kalau mau dirinci, kita lihat di sini. Jadi tadi apa bawahnya udah lupa. X kuadrat min X. Jadi untuk menentukan daerah definisinya itu X kuadrat min X-nya. Itu kita hitung dulu yang 0. Ini nggak boleh nanti. Ini kita faktorkan kan X min 1. Jadi dapat X-nya 1 atau X1, 1, X2, 0. Ini nggak boleh. Karena nanti ini penyebut dari 0. Jadi ini himpunan daerah definisinya adalah semua bilangan real dikurangi titik 0 dan 1. Nulisnya gini. Daerah definisi. Macam-macam nulisnya ya. Semua bilangan real dikurangi himpunan yang isinya 0 dan 1. Jadi yang ini bukan interval. Ini himpunan aja isinya. Boleh juga kalian bilangnya gini. Dari min tak hingga sampai 0. 0 nggak boleh masuk. Digabung 0 sampai 1. Digabung lagi 1 sampai tak hingga. Cuma panjang ya. Sama aja kan. Gitu. Kepotong sama titik 0 dan 1. Bilangan realnya. Oke, lanjut lagi. Harus agak cepat ini saya. Grafik berikut memperlihatkan efek dari tablet nifedipin gitu ya. Ini itu tablet pengencer darah kalau nggak salah untuk orang darah tinggi. Makanya jangan tinggi-tinggi. Jadi itu apalagi cewek tinggi gitu nanti darahnya tinggi. Gitu ya. Grafik berikut menyatakan efek dari tablet ini terhadap laju detak jantung seseorang terhadap waktu. Ini grafiknya. Perkirakan detak jantungnya setelah 2 jam. Kita harus mengenali dulu grafik ini apa. Ini sumbu horizontalnya jam, waktu. Vertikalnya adalah detak jantungnya pada jam tersebut. Perkirakan detak jantungnya setelah 2 jam. Nah, kita ini karena dari grafik dikira-kira aja. Sebenarnya bukan setelah 2 jam. Pada saat 2 jam. Kalau setelah 2 jam kan bisa 7 jam, bisa 100 jam gitu. Ini pada saat 2 jam, nah ini dikira-kira aja berapa. Gitu ya, kira-kira 63 atau berapa gitu. Karena dari grafik. Pada interval manakah detak jantung orang tersebut di bawah 65? Katanya kalau di bawah 65 yang penyakit darah tinggi aman gitu. Jadi obat ini efektifnya ini yang di bawah 65 itu garis merah, di bawahnya itu antara T berapa ya? Waktunya supaya pas ini tempelin aja ke 1. Nah, di 1 sampai 5. Jadi di interval waktu itu obat itu efektif. Udah itu ya harus makan lagi obatnya. Oh ya, jangan lupa pesanan saya nih. Kakak-kakak angkatan kalian ini belum ada yang pinter di farmasi. Saya dari tahun berapa yang ngajar farmasi 2010 itu 2011 dikasih farmasi terus. Untung aja nggak banyak cowoknya. Coba kalau dikasih FITB terus setiap tahun bisa mati saya. Nah, saya tuh pesen itu obat balik muda. Jadi kalau dimakan, 25 tahun umurnya itu. Nah itu belum ada yang bisa. Moga-moga mungkin angkatan ini nanti bikin obat ajaib ya. Kalau balik muda lagi, aduh saya bahagia. Nanti yang bisa bikin obat itu saya kasih rumah. Nih rumah saya kasih lah. Asal saya jadi muda lagi. Cari duit mah bisa dicari. Umur ini nggak bisa dibantah. Oke.
tentukan ini gitu ya. Ini seputar fungsi aja. Kalau fx-nya ini apa ini? Saya kerjakan secara manual aja di sini di OneNote ini. Ini gimana ya ngilangin ini supaya nggak muncul ini ya? Supaya nggak muncul ininya gimana sih? Ngagokin ini. Ini ya. Ah, benar juga. Tentukan ini. Kalau kekecilan gimana tulisannya? Bisa digedein segede raksasa. Ya udah tinggal hitung aja, ini mah masih mudah. Ya F. Ketebalannya. Ganti biru. Oke. F A ditambah H min F A dibagi H. Jelas mana tulisannya yang biru sama yang hitam? Kalau bilang yang hitam nggak dilulusin loh. Udah tinggal masukkan. Kita lihat kalau ini X, ini X. Kalau ini kita ganti kucing, ini kucing. Gitu ya. Kalau diganti gajah, ini gajah. Siluman kucing kalian pernah lihat nggak di film-film gitu? Mau lihat dulu siluman kucing? Nanti takut. Ada di gedung ini loh siluman kucing nggak? Nggak percaya ya. Nah, buktikan deh. Ada siluman kucing di gedung ini. Makanya duduk jangan jauh-jauh di belakang. Karena rajanya ada di sini. Siluman kucing itu. Nah, kita lihat dulu siluman kucing. Mana ya? Siluman kucing S. Nah, ini siluman kucing. Kan ada ya. Iya kan kalau siluman di film-film juga dia kayak manusia, kalau di kaca kelihatan di dalam kaca kok bentuknya kayak harimau gitu atau apa gitu. Ini siluman kucing nih. Dulu saya pakai kacamata minusnya 7,5, plusnya 2,5, silindrisnya 4. Aduh, udah diborong aja. Tahun lalu di operasi katarak ganti lensa. Enak sekarang. Cuma kalau operasi katarak itu lensanya ada yang kelas gold itu atau platinum tuh lensanya sekitar 15 juta satu mata. Ada lagi yang multifokal. Hilang semua plusnya juga. Cuma yang multifokal satu lensanya 30 juta. 2 lensa jadi 60 juta, tambah ini itu lebih. Untung dibayarin ITB. Kalau nggak bayarin nggak ngajar. Nggak bisa ngajar, matanya nggak lihat gitu. Tolong bayarin dulu, jadi dibayarin. Jadi lupa. Oke, balik ke sini ya. Kalau ini siluman ya X-nya ganti siluman. Kalau X-nya diganti A tambah H, ya kita ikuti ini jadi A tambah H gitu. A tambah H, X-nya ganti kuadrat. Terusin ininya min 5, masih A tambah H. Ditambah konstanta ya, konstanta. Dikurangi, saya kurung aja, FA. FA ganti X dengan A semua. 2A kuadrat minus 5A tambah 1 dibagi H. Ya, ini tinggal diperkecil. Coba kalau mau dihitung, berapa ya? 2 kali A kuadrat ditambah 4AH ditambah 2H kuadrat gitu. Tolong kalau salah ngitung, saya ini nggak ahli ngitung. Yang ahli ngitung itu tukang sayur. Kan kalau kita beli sayur gitu ya, beli ini nih, mang berapaan? Keluarnya cepet dia. 5.000 gitu. Kalah kita ngitungnya sama mereka. Ini bukan plus. Minus 2A kuadrat tambah apa ini? 5A
Oh, tambah 1. Ini -1 itu ya. Dibagi H sama dengan 2A kuadrat habis, 1-nya juga habis. 4AH. Sebentar. 5A-nya habis. Habis semua ya jadi 0 ya? Enggak. Jadi apa? Yang kuadrat dulu saya tulis, baru yang pangkat 1. -5 itu ya, H. Kalau nggak mikir saya benar, kalau mikir itu salah. Mendingan nggak mikir. Saya coret. Gitu ya. Oke. Nah, nanti ini kita bahas kalau membahas sampai turunan gitu ya. Ini tuh bentuk turunan. Oke, lanjut lagi. Ini mah baru fungsi aja. Bahas example 6, page 7, buku teks. Oh, ini belum saya upload, tapi saya buka aja sekarang. Kok buka itu? Ada buku teksnya di sini. Nanti saya upload lah, kalau nggak lupa. Kalau nggak diingetin, lupa lagi. Bahas halaman berapa tadi? Halaman 7. Contohnya. Di mana halaman 7? Banyak kan angka Romawi semua. Nah, 4, 5, 6. Nah, ini contohnya. Gampang baru fungsi ya. Aduh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya dapat C terus. Menurut saya gurunya itu yang kurang pintar. Oke, saya baca dulu, saya terjemahin umum aja ya. Kalau saya sambil baca Inggrisnya terus terjemahin, malah nggak puguh. Oke, katanya apa femur itu tulang betis atau tulang paha? Ya pokoknya tulang aja gitu ya. Ini ada tulang betis lah gitu. Itu terdiri dari bagian tulangnya ya yang disebut hollow, tulang yang dalamnya bolongan gitu ya. Dan yang bolongannya itu berisi sumsum gitu ya. Sumsum warna kuning, sumsum kuning nggak tahu lah. Pokoknya ini ada tulang. Tulangnya dianggap tubel aja. Jadi nggak betul-betul real ada lekukan-lekukan gini. Silindir aja. Dalamnya ada bolongan, ada sumsumnya gitu. Kalau jari-jari si tulang sampai luar itu R, dan jari-jari sumsumnya yang bolongnya ini, yang ruangnya itu RM, R sumsum ini R seluruhnya, maka ini pokoknya konstanta ini disebut karakteristik dari tulangnya gitu ya, membandingkan ini. Bukan RM, R-in. R inner gitu ya, jari-jari dalam. Nah, kalian nggak kebaca ya? Perlu digedein. Sorry. Ambil tangan dulu, baru bisa kita geser. Nggak mau. Loh, kok nggak bisa digeser-geser? Masa harus pakai ini? Habisnya pakai tangan bisa. Ada, hilang. Cilaka dah. Bentar. Hilang. Halaman berapa tadi? Oh, ini view-nya harus ini dulu dong. Nah, scrolling. Page up-nya mana? Halaman berapa tadi? Bentar, ngabur tadi dia. Oke. Kebaca nggak tuh? Ya kebaca yang depan, yang belakang enggak. Oke ya. Nah, diketahui katanya density itu apa? Kepadatan atau rapat massa, kepadatan, density dari si tulangnya ini 1,8 gram per sentimeter kubik. Saya mau geser ini.
Dan kerap density dari sumsumnya itu 1 gram per cm kubik. Kalau ngomongin tulang betis itu saya jadi ingat ini. Ini saya kalau dibuka nih betisnya mirip-mirip Angelina Jolie loh. Harus di asuransiin nih, mahal. Tapi kebanyakan lari di Saraga, jadi sekarang kayak tukang beca. Nah, kalau ada sebuah tulang betis panjangnya L, anggap silinder tadi ya, silinder utuh. Nyatakan masanya, kita mau ngitung masanya sebagai fungsi dari K. Oke, ini udah ada solusinya, saya ikuti aja. Coba. Masa si tulangnya, coba kita lihat, saya ilustrasinya di sini kalau ngomong aja mah. Nanti kalian seperti dengerin bahasa Spanyol. Jadi si tulangnya nih, tulangnya aja, sorry gambarnya jelek ya. Ini di dalam ada sumsumnya gitu. Berarti katakan kalau ini nggak ada sumsumnya, semuanya tulang padat, kan masanya itu sama dengan volume kali rapat massa kan, kali density-nya ya. Tapi kan ada bolong di tengahnya, dikurangi volume yang dalam, volume inner, gitu ya, kali density. Density si tulang, ini untuk yang ini aja, yang tulangnya. Paham ya? Volume seluruhnya, gede, silinder, dikurangi volume yang dalam, kosong, kali rapat massa. Kan volume kali rapat massa itu sama dengan massa. Gitu. Massa. Gitu kan? Oke, jadi ini nih, volume seluruhnya berarti kalau jari-jarinya L tadi, R bukan L, panjangnya L, volumenya adalah PR kuadrat kali panjang si tulang. Ini PR kuadrat kali L, kali rapat massa. Ini seluruhnya, kalau seluruhnya tulang doang, penuh. Dikurangi yang lubang, tempat sumsum, jari-jarinya R inner, R in. Jadi segini. Nah, ini baru massa si tulang. Ditambah massa sumsumnya. Kalau sumsumnya gampang. Jari-jarinya sekian, panjangnya sekian, sumsum berarti volumenya sekian, kali density-nya. Density-nya 1. Ini adalah massa si sumsum. Tapi diminta di soal ini nyatakan sebagai fungsi dari K. Kalau ini kan fungsi dari R in. Maka R in-nya saya nyatakan sebagai K kali R besar. Karena pengen dinyatakannya dalam K. Nggak mau muncul R in-nya. Nah, massa seluruhnya udah tinggal jumlahkan ini dengan ini. Jumlahkan, disederhanakan, dapat ini. Begitulah ceritanya ya. Cuma ngitung volume. Gituan aja lah. Oke, ujian nggak akan semudah ini. Balik lagi ke slide kita. Oke, sudah. Nah, cara menyatakan fungsi ini ada 4 macam. Untuk diketahui aja, nggak ditanya yang gini. Nggak tahu deh, kalau tahun ini tiba-tiba Pak Oki nanya, boleh aja, tapi jadi kegampangan. Secara verbal itu seperti ini. Ya, pakai kalimat-kalimat gitu ya. Biaya parkir mobil di Pascal Hypersquare bergantung pada lamanya mobil tersebut diparkir. 1 jamnya segini. Dulu. Sekarang udah naik. Jadi dolar sekarang. Tiap kelipatan 1 jam berikutnya sekian gitu ya. Ya 5 menit ya anggap 1 jam. Pokoknya lebih dari waktu, hitungannya udah jamnya naik. Maksimum kalau disimpan terus mobilnya di sana, sampai mobilnya karatan, nggak bisa jalan lagi, biaya parkirnya segini. Murah. Jadi parkir aja yang lama. Nah tentukan biaya parkirnya, kita nggak akan ngitung, tapi ini contoh fungsi biaya parkir dinyatakan dalam secara, atau bukan dalam, secara verbal. Kemudian bisa secara numerik gini, hasil percobaan gitu ya, mengukur tingginya gelombang pasang
di sebuah titik di pantai. Diamati T waktu jam 10 malam berapa, jam 11 malam berapa, atau tiap menit diamati, dapat tabel kita. T sekian, ini populasi bukan air pasang. Tahun 1990 dianggap T-nya 0, kemudian 10 tahun kemudian sekian, 20 tahun kemudian segini gitu dan seterusnya ya. Biasanya dari percobaan itu fungsi dinyatakan dalam numerik. Fungsinya fungsi populasi, variabel bebasnya waktu ya. Kemudian visual memakai grafik atau secara aljabar. Secara aljabar itu misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah sin X gitu. Oke, agak cepat, aduh kelambatan nih. Salah sendiri kata mahasiswa tuh. Nah, kemudian ada fungsi yang namanya fungsi sepotong-sepotong. Bukan dipotong-potong ya. Tapi gambarnya potong-potong sih. Jadi contohnya ini. Tapi dia fungsi ya. Y, kalau saya bilang fungsi selalu Y fungsi X. Kalau ada X fungsi Y akan disebut secara eksplisit. Nah ini. Coba kita lihat. Ini fungsi. Fungsi ini yang merah. Dia fungsi 1X di mana aja kita lihat. X-nya dimanapun, Y-nya 1. Waktu sampai di sini, kalau digambar gini berarti ini nilai Y-nya yang ini, yang jendolnya penuh. Kelihatan nggak? Gedein. Nah, nggak usah lah kelihatannya. Jadi kalau sampai sini lihat, dia hanya 1 nilai. Jangan dianggap 2 nilai, yang ini bukan. Waktu X ini segini. Jalanin lagi sama saya ke sini. Waktu sampai di sini yang bawah dia nilainya. Bener nggak nih? Susah, kalau susah pakai keyboard. Pakai panah tuh kan. Di situ dia nilainya. Nggak mungkin di satu itu ada 2 nilai. Nah ini yang dimaksud sepotong-sepotong aturan fungsinya. Di sini berlaku aturan yang ini. Di interval dari berapa ini mungkin 1 sampai 3 itu berlaku aturan yang ini. Gitu. Dan seterusnya. Contoh nulisnya seperti ini. Misalkan fungsi fx sama dengan gini. X kuadrat kalau X-nya lebih kecil dari 2 gitu ya. Kemudian X tambah 1 kalau X-nya lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 10 misalkan. Ini misalkan sin X kalau X-nya lebih besar dari 10. Gitu ya. Sama dengannya ikut yang mana terserah, tapi nggak boleh 2 kali misalkan gini nggak boleh. Jadi kalau X-nya 10, Y-nya dihitung pakai aturan mana? Ini ada 2. Nah, nanti bukan fungsi. Hanya boleh salah satu. Misalkan kalau 10 pakai aturan bawah. Jadi kita nulisnya gitu. Ya. Oke, itu fungsi sepotong-sepotong. Ini tutup dulu. Oke. Oh ya, ini udah ada contoh. Aduh, kenapa nulis lagi? Ini fungsi contoh sepotong-sepotong. Kalau kita mau menghitung F-2, kita lihat dulu min 2 masuk ini masuk aturan yang mana? X-nya berarti ada di sini. Kecil min 1. X-nya ini mau ngitung yang ini. Jadi dihitungnya pakai aturan ini. 1 dikurangi min 2. Nilainya 3. Gitu ya. F-1. Min 1 ikut mana? Ikut yang sini juga. Jadi dihitungnya 1 dikurangi min 1. Dengan 2. F0. Nah, 0 masuk daerah sini. Besar dari min 1. Aturan fungsinya atau Y-nya adalah ini, 0 kuadrat. Begitu ya, fungsi sepotong-sepotong. Aduh, ini lebih baik dibuka ya. Udah bau apek gini. Istri saya sih pelit. Kamu pakai 6 bulan katanya. Nggak ada uang. Udah aja kepaksa dipakai 6 bulan. Tapi nanti saya bilang, aduh saya hampir sakit gara-gara ini udah apek. Nanti diganti sama dia baru. Fungsi harga mutlak. Fungsi harga mutlak itu seperti ini simbolnya. Dia didefinisikan sebagai min X kalau X-nya kecil 0 dan X kalau X-nya besar 0. Kita gambar grafiknya. Coba ya.
harga mutlak X. Masuk sini. Harga mutlak. Kalau nggak gambar ya potong aja sama kayak gini. Ini tebal bener ini. Mana? Mutlak. Jadi kalau X-nya kecil dari 0, ini X-nya, berarti di sebelah kiri sumbu Y berlakunya ini hubungannya Y sama dengan min X. Y sama min X adalah gambarnya, saya gambar pakai yang biru ini. Tapi berhenti sampai 0. Ini, karena ini. X-nya ini. Kalau X-nya besar 0, aturannya ini. Jadi kita gambar Y sama dengan X. Y sama X, ya kebetulan nyambung ini. Y sama dengan X, gitu. Ya, nggak harus nyambung ya di perbatasannya itu. Kayak tadi demo yang saya lihatkan. Lanjut lagi. Gambar grafik dari ini. Nah, kalau udah belajar pergeseran grafik, nanti di belakang agak gampang. Sekarang belum, jadi kita gambar langsung dari sini. Grafik ini ya. Coba kita lihat. Di crop dulu. Masuk lagi sini. Muncul di sana. Bandel pisan. Oke, kita kalau gini, kita buka dulu. Menjadi apa ini nih ya? Supaya nggak ada mutlaknya. Caranya, kita lihat kapan dia 0. 0 kalau X-nya 2. Padahal mutlak itu selalu positif. Jadi kalau X-nya, saya gambar yang besar 2 dulu. Kalau X-nya udah lebih besar dari 2, yang di dalam mutlak kan udah positif. Kalau udah positif ya tulis langsung. Kalau X-nya kurang dari 2, yang di dalam mutlak ini negatif. Kan? Padahal ini seluruhnya harus positif. Jadi kalau ini harus diminkan. Kenapa? Karena yang X-2-nya itu negatif. Diminkan jadi positif. Kalau 2 gimana? Kalau 2 persis 0. 0 kalau X-nya sama dengan 2. Tapi ketimbang nulis 3 aturan gitu, kita sisipkan aja 2-nya yang 0. Mau ikut yang atas boleh. Dihitung akan 0. Mau ikut yang bawah boleh. Gitu ya, kalau pas yang 0-nya. Saya ikutkan yang sini. Nah, sekarang saya mau gambar. Gambar lagi. Kalau nggak gambar grafik ini, sumbunya tolong ditulis ya. Kalau saya suka lupa. Tapi kalau kuliah kalkulus A, dulu waktu koordinatornya yang ibu-ibu, yang cewek, galak tuh. Dari orang matematik murni, nggak ada nulis ini kurangi 1, kurangi 1. Grafiknya benar kan, nilainya cuma 8 gitu. Kalau orang matematik murni itu ketat nulisnya. Ya sama kayak di buku cerita Harry Potter. Baca nggak Harry Potter? Kalau orang matematik murni itu, dan satu lagi lawannya kan orang berdarah murni sama orang berdarah lumpur. Saya itu berdarah lumpur. Kalau yang murni itu kan penjahat-penjahat. Kalau di matematik aja 0 kali 0 sama dengan 0, mereka buktikan. Aduh. Tapi kalau yang kuliah di matematik harus melewati itu. Jadi, aduh ini dulu si Bapak 0 kali 0 aja dibuktikan gitu. Nah, galak nilainya kalau nggak ketat sekali. Kalau saya sih lupa nulis sumbu, ya kalau si ibu itu bilang dikurangi 1, kurangi 1. Kalau saya mah cuma dikurangi 3 aja. Oke, menggambarnya ini. Ini bisa kita tulis sebagai, supaya nggak pakai kurung, min X ditambah 2. Ini X min 2. Terus pakai koma. X besar 2. Nah, ini kan kalian udah tahu ini gambarnya garis lurus. Y sama dengan min X tambah 2. Tentukan saja 2 titik. X-nya 0, berapa? X-nya 0, Y-nya 2. Di sini. 1, 2.
X-nya 3, X-nya 3, Y-nya min 1. Min 1 di sini. Udah gambar aja garis lurus kan gitu. Tapi ini batasannya sampai sini, sampai 2. Jadi X-nya kalau 2 ini pas 0. Jadi gambarnya hanya sampai sini sebenarnya ini ya. Tapi yang titik-titik nggak masuk. Sampai 2, 2-nya masuk ini di sini. 2-nya masuk yang ini. Kemudian satu lagi X min 2. Y sama dengan X min 2. Kalau X-nya 2, dia 0. Oh, berarti berimpit di sini. Kalau X-nya 3, 1. Sini. Gitu ya. Sementara caranya gitu dulu lah. Kemudian ada pengertian fungsi genap. Hati-hati, fungsi genap itu bukan fungsi yang bisa dibagi 2 ya. Dulu ada anak matematik, udah lagi seminar tugas akhir, ditanya, apa itu fungsi genap? Fungsi yang bisa dibagi 2. Udah kamu seminar minggu depan, cari lagi. Apa itu fungsi genap? Yaitu fungsi yang memenuhi ini. Sebelum saya perlihatkan, ini dulu. Saya mau lihat contoh dulu. Fx kuadrat ya. Kita lihat dulu pengertian fungsi genap. Ini tadi belum direkam ya? Udah. Yang Zoom udah ya? Lagi ngerekam dia ya? Oh ya udah. Tahu lupa lagi. Fungsi ini. Merah terus nanti pada nggak kuliah. Kedatangan bulan semua. Iya, mendingan kedatangan bintang. Fx dengan X kuadrat. Nah, fungsi genap itu definisinya ini. F min X sama dengan Fx. Nanti saya perlihatkan grafiknya. Kalau mau menguji sebuah fungsi genap atau bukan, itu gantilah ini dengan min X. Ingat, yang di depan tadi, kalau ini kucing, ya ini kucing pangkat 2. Kuda pangkat 2. Anjing pangkat 2. Aduh, ingat anjing jadi ingat. Makanan haram itu ada 3 macam. Yang ke-1 haramnya itu daging babi ya, katanya. Yang kedua daging anjing. Yang ketiga paling haram, campuran keduanya. Oke. Yang diganti si X ya, jadi jangan nulis gini ya, salah. Min X. X-nya diganti dengan min X. Si X-nya ini min X. Itu seluruhnya dipangkatkan 2. Nah, ini kita hitung. Kalau mau menguji fungsi genap bukan. Hitung. Min dipangkatkan 2 jadi plus. Balik lagi. Sama dengan si Fx sendiri. Berarti F min X sama dengan Fx. Nah, dia fungsi genap. Tapi bukan karena pangkat 2-nya ya. Cos X nanti fungsi genap. Cos X itu nggak ada pangkat 2-nya kan. Nanti kita lihat. Oke. Satu lagi, fungsi ganjil. Sebenarnya kata yang baku itu bukan ganjil. Gasal ya. Dulu saya pas masih workshop, ada dosen dari ITS, ibu-ibu. Pak, itu kan gasal. Apa Bu? Sebenarnya gasal. Apa Bu? Gasal. Saya nggak tahu dulu, taunya ganjil. Oh, ternyata gasal itu kata baku untuk ganjil. Sebenarnya ganjil itu lain. Kalau ganjil itu aneh. Misalkan di Garut gitu. Orang bisa masuk botol segede gini nih, segede jempol. Pernah lihat nggak? Orang masuk botol kecil gitu. Nah, itu dulu ada di Garut tuh. Tapi beredar sampai Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Itu namanya orang aring. Nah, itu kan minyak wangi zaman dulu, orang aring. Orang ada di botol ya.
Oh. Oke, kita lihat fungsi ganjil contohnya dulu. Memang kalau yang saya contoh ini yang gampang, X pangkat 3 aja ya. Fungsi ganjil. Fx sama dengan X pangkat 3. Kita periksa, kalau mau memeriksa fungsi ganjil atau genap, ganti X-nya dengan min X. Kemudian kita hitung, balik lagi nggak bentuknya. Coba dihitung, berapa? Min X pangkat 3. Min pangkat 3 jadi tetap min ya. Min X pangkat 3. Jadi min sama dengan min dari ini fungsi semula. Nah, kalau memenuhi hubungan F min X sama dengan min Fx, dia dikatakan fungsi ganjil. Itu ya, kalau di grafik bisa dilihat demikian. Ini fungsi genap. Cepat, aduh ini laptopnya kurang cepat. Nah, kalau fungsi genap ini, kenapa gambarnya gini? Ini kalau saya ada titik A, nilai fungsinya FA-nya segini, Y-nya. Kemudian kalau saya hitung di titik min A, jadi kalau ini A, ini min A gitu ya. X-nya min A, nilai fungsinya sama Y-nya. Jadi nilai fungsi di titik A dengan di titik min A sama. Jadi dia simetri terhadap sumbu Y. Aduh si mama ini ada apa lagi minta duit gitu. Baru juga ditransfer tadi pagi. Kalau dibelanjain duit dihabisin. Istri-istri sekarang memang harus ngabisin duit. Suami kalau nggak ngabisin duit suami, nanti suaminya cari yang lain untuk ngabisin duitnya. Gitu ya. Jadi itu. Sebenarnya ada bahagia jadi cowok-cowok di farmasi nanti dia gitu cari pasangan pilihan banyak. Dulu di matematik mah, apalagi matematik zaman dulu mah cowok melulu. Terpaksa jalan-jalan ke farmasi cari-cari. Nggak dapat lagi. Ditolak 6 kali, coba bayangin. Aduh, hatiku 6 kali. Jangan putus asa. Dapat dari yang ke-7, tapi galak. Gak apa-apa lah. Galak-galak juga gampang diakalin. Oke, kalau fungsi ganjil kita lihat gini. Kalau ini titik A, nilai fungsinya di sini FA, Y-nya ya, FA atau Y-nya. Di titik min A, berarti ini min A, X-nya min A, nilai fungsinya minusnya berbalik. Ini FA di sini positif, ya di min A nilai fungsinya negatif. Gitu ya. Oke, jadi ini bisa kalian main-mainin aja itu gitu ya. Oke. Jadi dia simetri terhadap titik 0. Jadi kalau dari sini ditarik ke titik 0 gitu, motong, nah inilah F min A-nya gitu ya. Kalau yang tadi simetri terhadap sumbu Y, karena di sini sama di sini sama. Jadi simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y itu jadi kalau sumbu Y-nya sebagai cermin ya, ini di sini gitu ya. Kalau yang cewek-cewek paham lah. Sering sampai cerminnya aja dibawa dikantongin. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Yang ikutan Zoom di rumah kalau nggak paham nanya. Kemudian, oh ya ini udah, karena udah saya jelaskan lewat grafik. Udah, ini juga ya. Periksa. Ini tadi udah saya periksa, yang ini mau saya periksa. Fungsi ganjil atau genap. Saya crop semuanya aja supaya cepat. Kalau mau nge-crop di Windows itu enak. Pencet aja Windows Shift S. Keluar buat ngotakin gitu. Kemudian langsung di paste di sini. Windows Shift S itu ngejalanin sniper dari Windows untuk dapetin itu. Daripada tiap kali harus ke menu sniper ya. Ada shortcutnya Windows Shift S. Yang ini saya periksa, yang B. Fungsi ganjil atau genap. Saya hitungnya
F min X gitu ya. Ganti warna, hitam terus kayak orang Afrika aja. Ganti yang berdarah biru kayak rektor kita, Bu Raini. Itu kan ningratnya Jawa Barat. Dia. Aduh, kerekam ngomong min rektor lagi silakan. Kalau direkam tuh harus hati-hati ngomongnya. Ganti min X, X-nya. Kacau nih kepalanya. Sekarang ketawa, nanti setahun ketemu saya sama jadi gila loh, nggak tahu. Oh ya, harusnya mah bikin surat ya orang tuanya, pernyataan. Saya tidak akan melakukan penuntutan kalau anak saya setelah setahun jadi gila gitu. Oke, saya hitung ini menjadi min 2X. Ini pangkatnya ganjil minus pangkat 5 jadi min juga ya. Gitu, kalau disederhanakan. Saya mau coba kembalikan ke bentuk semula. Jadi minnya saya keluarin. Gitu. Korupsi, duanya kemana? Nah, ini kan sama dengan min dari, jadi dia fungsi ganjil. Coba yang C, hitung. Dalam hati aja kalau bisa cepat ngitungnya. Genap. Kalau salah didenda ya, 50.000. Kalau benar, dikasih 5 rupiah. Genap. Coba saya hitungnya yang C ya, ini yang tadi yang B. Yang C. F min X ganti dengan min X. 1 min X pangkat 2. Jangan langsung-langsungan gini ya, dihitung bertahap. 1 min fungsi genap. Fungsi genap. Betul ya? Yang D ganjil. Coba hitung. Balik lagi, bisa nggak bentuknya balik lagi ke sini? Bukan minusnya, nggak sama ya. Sama enggak, bukan minusnya lagi. Bukan ganjil genap ini. Fungsi banci. Bukan ganjil genap. Itu ya. Bukan ganjil genap. Yang ini X-nya ganti min X, coba dalam hati ngitungnya. Dalam otak deh, masa dalam hati ngitung. Ini jadi min 2X, ini min X kuadrat tetap. Nggak bisa balik lagi ya. Bukan ganjil, bukan genap yang ini. Periksa sendiri. Itu kan kuliah mah nyantai kan, gampang. Cuma nanti bahannya banyak. Kalau belajarnya ngedadak, ya nggak akan keburu. Pokoknya belajar matematik mah nanti soal-soalnya harus ngerjain. Kalau nggak akan mahir. Rumus-rumus juga jangan dihafal, ini kayak puisi ya. Oh, ganap gini, ganjil gini. Kalian nanti ngerjain soal, lama-lama dari pola gambar udah bisa nulis sendiri gitu rumus gini. Gitu ya. Sama kayak kita belajar naik sepeda. Siapa yang belum bisa naik sepeda? Nggak ngaku. Anak saya aja udah lulus S1 nggak bisa naik sepeda tuh. Dan dulu mau diajarin nggak mau ngamuk. Gitu ya. Ya, yang paling kecil itu nggak bisa naik sepeda sampai sekarang. Naik beca bisa dia. Nah, kalau kita belajar naik sepeda kan, nggak bisa lagi, kadang-kadang jatuh gitu. Tapi sekali, bisa gitu. Oh, gini ya, udah bisa. Nanti besok langsung bisa lagi, lusa bisa lagi gitu. Sama aja ini matematik, ini soal ini mentok, soal ini mentok. Suatu saat polanya tahu, udah gampang gitu ya. Begitu.
Nanti 5 tahun lagi mungkin lupa naik sepeda, tapi dengan cepat cobain lagi, udah bisa lagi gitu. Ya, ini juga sama, harus belajarnya gitu, rutin ngerjain soal. Nanti dikasih soal tutorial banyak. Fungsi periodik itu yang bentuknya mengulang. Saya perlihatkan dulu lewat gambar. Ketimbang baca ini. Periodik, ini bentar, S buat ngapain ya? OS nanti periodenya. Ini kalau saya gambar, ini sebenarnya gambarnya udah tergambar yang abu-abu. Tapi ini digambar lagi jejaknya supaya jelas. Nah, dia mengulang gitu ya. Mengulang. Bentuknya mengulang terus gitu polanya. Nah, sepanjang interval berapa dia mengulang? Itu namanya periodenya ini. Kalau saya gambar dari sini, gambar gitu, mengulang sampai sini, bentuknya ngulang lagi. Maka panjang X-nya ini dinamakan periodenya. Jadi periode itu panjang interval di mana dia mulai mengulang lagi bentuknya. Nggak boleh disebut 2 kalinya ya. Periode itu harus yang terpendek, interval terpendek di mana fungsi nilainya berulang. Jadi kalau dirumuskan menjadi seperti ini, fx kalau x-nya ditambah sejauh t, mengulang lagi sama dengan fx semula. Fx gambar, kalau udah sejauh t, sama dengan fx yang semula lagi. Itu disebut periodenya. Oke, ini nggak perlu dijelaskan karena udah ada gambar. Dulu nggak ada gambar, jadi harus pakai yang bawah. Oh ya, tapi ini ada maknanya. Kalau bukunya itu kan nanti judulnya untuk life sciences, sebenarnya lebih untuk biologi. Coba ada beberapa yang contoh farmasi. Jadi banyak masalah biologi dibahas. Ini temperatur dari seseorang yang terinfeksi oleh virus malaria Vivax, itu nama jenis virusnya, diperlihatkan pada grafik berikut. Temperatur orangnya gitu ya. Kalau yang kena malaria itu kan nanti kadang-kadang turun temperaturnya, nanti naik lagi, turun naik lagi, mati aja itu orangnya. Nah, tergantung si virusnya lagi berkembang sampai tahap mana. Lah nggak ngerti saya pokoknya. Nah, temperaturnya gini. Ya ini nggak terlalu periodik ya, tapi hampir periodik gitu. Setelah itu temperaturnya mungkin sama dengan temperatur ruangan karena tubuhnya udah mati. Gitu. Nah. Periodenya kalau ini dikira-kira aja kapan ngulang ini, kira-kira bentuk ini ngulang di mana ya? Ya mungkin sampai segini ya. 48 ya. Kira-kira 48 2 hari gitu ya. Malaria ini cepat pisan bikin mati ya. Kalau kalian ke Papua yang banyak nyamuknya harus diimunisasi malaria. Hah? Tahu ada apa? Nanti sih diberikan rumusnya. Ini sih gambar hasil percobaan aja. Jadi hanya dilihat dari pola grafiknya aja. Gitu ya. Hati-hati ke Papua ya. Ada teman SMA saya, cewek, cowok, suaminya kerja di sana. Terus istrinya di Bandung. Kemudian mau menyusul. Sampai sana nggak sampai seminggu meninggal kena malaria. Oke. Lanjut. Lanjutnya kemana? Oh, ini. Kemudian ada pengertian fungsi monoton naik. Sesuai namanya. Makin ke kanan, nilai Y-nya makin naik. Gitu ya. Awas yang ngantuk diguyur loh, deket ngambil gayungnya. Dulu waktu tahun 2011 sampai saya dikasih gayung sama anak SITH Science. Ini Pak buat ngeguyurnya. Sebuah fungsi disebut monoton naik. Pada interval, mendingan lihat dulu gambarnya, baru nanti kata-katanya ngerti sendiri gitu ya. Oke. Nah, fungsi monoton naik tuh gini.
Kalau kita ambil dua titik X1 dan X2, dengan X1 di kiri X2, gitu ya. Ini saya ambil X1 di sini, X2 di sini. Maka yang di sebelah kanan, titik X-nya, nilai fungsinya lebih tinggi. Di mana aja X1-nya ini di demo ini saya bisa geser-geser nih. Saya ambil X1-nya di sini, X2-nya, tapi X2-nya di kanannya. Ini programnya udah saya protect, nggak bisa X2-nya lebih kecil, udah dikekirikan terus, X2-nya nggak mau ngecilin. X1-nya dibawa ke kanan terus juga nggak bisa, tuh gitu ya. Jadi monoton naik itu bila setiap X1 di kiri X2, maka yang di kiri lebih rendah dari yang di kanan. Ini kalau ngomong gini bisa jadi gila lama-lama ini dibilangnya kanan, kiri. Mana tangan kananmu ini? Ini tangan kirimu. Begitu. Jadi ini X1 kecil X2 nilai fungsinya ini. Kalau monoton turun terbalik. X yang di kiri nilai fungsinya malah lebih gede gitu ya. Nah, saya bikinnya itu grafiknya dibalik aja. Nah, gitu. Ini X1, ini X2. X1 di kiri X2. Nilai fungsinya malah lebih tinggi. Itu yang X1. Oke. Tutup dulu ini kebanyakan nggak kebuka. Lanjut lagi. Nah, kalau yang ini kita lihat mana dia monoton naik dari dari A kecil ya. Kalau monoton tuh X-nya yang kita lihat. Dari A kecil sampai B kecil dia monoton naik. Dari B kecil sampai C monoton turun. Kemudian naik lagi. Yang ini monoton turun dari min tak hingga sampai 0. Monoton naik dari 0 sampai tak hingga. Jadi yang disebut tuh X-nya ya. Monoton naik di mana itu daerah X-nya. Berikan contoh fungsi yang tak monoton naik juga tak monoton turun. Saking monotonnya gitu sampai ngantuk. Ada nggak fungsi yang nggak monoton naik, nggak juga monoton turun? Kan kalau tadi ada apa ya? Fungsi ganjil, ada fungsi genap, ada yang nggak dua-duanya. Nah, ada nggak sekarang fungsi yang nggak monoton naik, nggak monoton turun juga? Apa? Apa itu? Kayak berenang kayak lumba-lumba bisa aja. Nggak mau yang gitu mah. Oh ya boleh lah. Ya, boleh ya. Kayak sin X gitu ya. Sin X kan naik turun gitu ya. Yang lain misalkan gini. Tadi contoh tadi yang gambar juga udah nggak ini. Fungsi konstan. Y sama dengan 5. Nggak naik, nggak turun. Banyaklah. Lebih banyak yang nggak monoton daripada yang monoton. Gitu ya. Ini naik lagi. Gitulah. Nggak monoton. Monotonnya hanya per bagian. Nah, ini mau ngapain nih? Udah ini lewat aja dulu. Sekarang fungsi-fungsi khusus. Aduh, udah lebih 3, ngebut. Garis lurus, kalian udah kenal di SMA ya? Oke, garis lurus ini ngulang gambar yang tadi. Kalau diklik keluar gambar yang tadi lagi ini. Saya mau menjelaskan, udah nggak usah jelaskan lagi. Arti kemiringan beda Y dibagi beda X. Harus konsisten ya. Kalau ngambil Y2 dikurangi Y1 ini, ya X2-nya juga harus X yang ini. X2 min X1. Itu kemiringan. Makin besar kemiringannya, makin tajamlah dia. Makin curam. Demikian kalau negatif juga. Kalau besar negatifnya ya makin curam. Oke, garis lurus cepat saja kita tinggalkan. Kemudian, ini udah selesai semua. Tadi kemiringan ini udahlah ya. Dulu saya nggak pakai gambar, jadi saya harus jelaskan satu-satu ini.
Pokoknya Y sama ini kemiringannya tuh ini nih, koefisien X-nya. Oh ya, selain itu kemiringan itu tidak bergantung pada titik wakil yang kita pilih ya. Jadi X1-nya nama X2-nya boleh yang mana aja. Misalkan di sini saya geser ini. Moga-moga bisa digeser dia. Nah, pilih dua titiknya bebas yang mana aja. Nilai kemiringannya nggak akan berubah kalau dihitung. Lanjut. Garis mah cepatlah. Nah, temperatur udara kering T bergantung pada ketinggian nih contoh. Pada permukaan bumi temperaturnya 20 derajat. Anggaplah permukaan bumi itu apa? Tingginya 0 gitu ya. Permukaan bumi tingginya 0. Anggap aja buminya datar gitu. Kita ngikuti orang gila yang bilang bumi datar gitu. Iya itu sampai dijawab sama kepala 8 itu. Hasilnya bahwa membuktikan enggak datar itu. Masih nggak percaya mereka. Jadi kalau saya tabelkan, ini nggak bisa nabel di sini, sorry, nggak bisa nulis. Saya crop dulu. Mana tadi? Itu. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol itu kuping saya itu tajam nih. Digituin, darahan di tangan, tajam. Oke. Bergantung kepada ketinggian. Jadi kalau ketinggiannya saya sebut ketinggiannya T itu ya, atau H gitu lah ya. Ketinggiannya H di permukaan bumi ketinggiannya 0, temperaturnya 20. Kalau ketinggiannya 1 km, temperaturnya 10. Asumsikan temperatur fungsinya pangkat 1 linear tuh berbentuk polinom derajat 1. Nyatakan T sebagai fungsi dari H, udah bisa nggak? Kalau nggak usah dijawabin, langsung aja. Ini kan sama aja menentukan persamaan garis melalui titik 0,20 dan 1,10. Jadi pakai rumus yang ini. Y2 min Y1. Salah. Apa ya rumusnya? Kalian kenal nggak rumus ini? X2 min X1 itu ya rumus persamaan garis dari sejak SMA itu ya. Nah ini masukkan sini. Jadi saya tapi jangan Y. Yang kita adanya H dengan T. H itu sebagai X-nya, T itu sebagai Y-nya. Jadi apa? T min T1 yang ini 20 per T2. Ini konsisten ya. T1, T2-nya. Sama dengan, ini T1 ya betul. Sama dengan, jangan X di sini. A min H1, H2 min H1. H2 min H1. Nah, dari sini ketemu T sama dengan sekian A ditambah sekian gitu ya. Itu persamaan. Nah, cepat saja. Saya pengen ngebahas ini. Nah, ini lewat aja. Ini ceritanya hasil pengukuran kadar oksigen di mana? Ini ada di mana nih? Di Hawaii ya. Nah, tahun segini kadar CO2-nya segini, mau dibikin aproksimasinya supaya jadi fungsi. Namanya aproksimasi nggak melalui semua titik. Dengan mengambil ujung-ujungnya aja. Jadi mengambil tahun segini, kadarnya segini. Tahun segini, kadarnya segini. Mau dibuat persamaan garis lurus lagi melalui ujung-ujungnya. Nggak saya hitung lah ya. Sama dengan yang sebelumnya. Kalau saya bilang gitu dan nggak paham, nanya, kadang-kadang saya anggap gampang, ternyata nggak gampang. Kemudian polinom ini secara umum bentuknya seperti ini. Dengan A-nya itu adalah bilangan real.
disebut koefisien. Dari definisinya apa? Untuk X mana aja ini bisa dihitung. Bilangan real ya. Kemudian pangkat tertinggi dari polinom ini yang koefisiennya nggak nol disebut derajat polinom. Maksudnya apa? Tuh gini. Pangkat tertinggi yang nggak nol. Jadi kalau saya punya P-nya sama dengan X ditambah 5X pangkat 6 ditambah 2X kuadrat ditambah 3. Nah, pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak nol. Nah, pangkat tertingginya itu disebut derajatnya. Kalau ini nol nggak boleh. Harus cari lagi pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak nol, yaitu ini. Derajat 2 gitu ya. Jadi pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak boleh nol. Kalau koefisiennya nol nggak dihitung. Gitu? Gitu. Contoh ini pangkat tertinggi 6 yang koefisiennya nggak nol, berarti derajat 6. Oke, polinom derajat 1, 2, 3 masing-masing namanya ini, ya nggak terlalu penting lah. Linear, polinom kuadrat, polinom kubik, kalau derajat 4, polinom apa ya? Quintet gitu. Quintet 5. Quartet gitu, nggak tahu. Grafiknya nggak usah terlalu diperhatikan dulu. Ini juga contoh, saya seliwas aja. Ini ada burung, ini namanya ini zebra finch gitu ya. Nama-nama, kalau nama-nama Amerika atau Inggris itu kan suka aneh-aneh. Orang juga Mr. Black gitu. Coba kalau di Indonesia kan si hitam gitu. Mr. White, si putih. Si putih nama kucing saya. Siluman kucing tadi itu. Oke, ini burung katanya kalau terbang mengepakkan sayapnya dengan cepat kemudian dia melayang. Nah, grafiknya kira-kira seperti parabola kayak gini. Udahlah, itu contoh realnya. Kemudian ada fungsi pangkat. Ini kan kayak polinom juga ya. Kan X pangkat sekian, tapi P-nya kalau polinom itu pangkatnya harus bulat semua ini. Atasnya harus bulat, nggak boleh kotak. Lonjong, kotak, nggak boleh, harus bulat semua. Kalau fungsi pangkat ini boleh macam-macam P-nya. Ini. Ya kalau P-nya bulat sebenarnya polinom juga. Tapi boleh juga pecahan. Nggak usah diingat nih grafiknya, saya juga nggak tahu kalau X pangkat berapa, tapi saya nanti kalau udah ke belakang bisa ngereka-reka. Oh, kalau X pangkat sepertiga kira-kira gini, itu nanti aja. Ya. Jadi jangan diapalin ini, jangan diingat-ingat. Kecuali yang ini berpola. Kalau Y, X pangkat sesuatu, kalau pangkatnya lebih besar dari 1, pasti melengkungnya ke atas di yang positif. Kalau pangkatnya lebih dari 1. Misal X pangkat 1,1, dia melengkungnya ke atas gitu. Kalau kurang dari 1, X pangkat setengah, melengkungnya ke bawah kayak akar. Ya, tapi nanti aja yang harus sekarang udah nempel di otak tuh garis lurus, itu mah gampang ya, Y sama AX sama B. Kemudian polinom kuadrat. Dan satu lagi tambahan, pangkat 3. Mana di sini pangkat 3 ini nih? Tolong itu dipolakan. Yang lainnya nggak usah. Nah, sebelum mengakhiri kuliah hari ini, saya akan mendemokan dulu sebuah software namanya GeoGebra. Kalian bisa pakai untuk belajar ya. GeoGebra ini download aja dari Google, cari GeoGebra, di-download, atau pakai yang online-nya boleh. Saya yang online-nya tuh nggak begitu senang karena jadi kuota internetnya kepake terus. Bentar, ini udah dipanggil nggak nongol dia. Bandel. Programnya kecil, free, jadi legal. Kalau yang itu legal ya. Yang GeoGebra ini. Nah, menunya GeoGebra seperti ini. Kalian bermanfaat untuk belajar, yaitu gampang. Makanya ini software yang gampang. Misalkan, ya kalau mau bikin yang rumit-rumit ya rumit juga, tapi
Kalau pakai awal gampang. Mau ngegambar Y sama dengan akar X, ya udah tulis aja akar. Akar bahasa Inggrisnya apa? Square root, SQRTX. Gambar deh dia. Y sama akar X nih. Boleh juga nulisnya gini. Y sama dengan akar X. X pangkat, kalau pangkat itu topi ya, ini simbol topi, pangkat setengah. 1 per biasa aja gitu, per 2. Oh gitu. Bisa juga nulisnya, jadi nggak usah diapalin. Dia yang natural, dia nulis fungsi fx juga boleh. Fx sama dengan akar x gitu ya. Oh gitu. Ya, gambar sendiri. Kalau nggak mau ditampilkan gini, pencet ininya. Kok nampil terus kamu? Ah, ini gara-gara ada Zoom lambat ya. Tuh, ngeheng aja. Saya mau ngedemoin ini. Tuh, ngeheng bener. Ah, ya udah nanti demonya di kelas aja. Karena barengan Zoom dia hang tuh. Ah, mau ditutup juga nggak bisa. Oke, nanti saya akan demokan dia juga. Karena nanti ngitung integral gitu kan. Latihan di soal tutorial kan. Ya. Perlu diantar nggak? Loh, nanti daripada diambil setan. Apa ya di situ terdekat ya? Jadi lupa. Apa tadi? Demo mah nanti berikutnya. Oh ya, nanti bergunanya waktu ngerjain soal tutorial, misalkan ngitung turunan, integral atau apapun, nanti bisa kita cek pakai GeoGebra. Karena di sana tinggal integral ini, batasnya ini sampai segini, keluar dia, nongol langsung. Ya. Oke, hari ini saya pikirkan kita nggak usah terlalu lama, sampai situ dulu. Ketemu lagi hari apa ya kita kuliahnya, lupa saya. Nah, itu Kamis nanti. Kamis 1 jam 20 menit ya. Kurang lebih. Ini hari ini harusnya 1 jam 40 menit. Tapi lagi nggak mau nerusin, saya ya udahan aja. Oke, saya akan stop Zoom-nya. Nanti rekamannya sore baru saya upload ke YouTube.